Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan alat ukur. Dalam jenjang satuan pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP, hanya ada 4 alat ukur yang akan dibahas. Pertama, alat ukur massa, kedua, waktu, ketiga, alat ukur panjang, dan keempat, alat ukur suhu. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai alat ukur massa. Alat ukur massa terdiri dari neraca 2 lengan, timbangan digital yang biasa kita gunakan di lab, dan timbangan digital yang biasa digunakan oleh manusia, dan neraca 3 lengan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan neraca 2 lengan. Nah, pertama yang harus dilakukan oleh kita dalam menggunakan neraca 2 lengan yaitu pastikan kedua lengan neraca berada dalam posisi yang seimbang. Kemudian, lengan yang kanan digunakan untuk meletakkan benda yang akan kita ukur massanya. Kemudian, lengan yang kiri digunakan untuk meletakkan anak timbangan. Nah, apabila kedua lengan berada dalam posisi yang sama ketika dilakukan pengukuran, itu artinya bahwa besar anak timbangan sama dengan besar benda yang kita ukur. Ketelitian pada neraca ini bergantung pada massa anak timbangan yang paling terkecil. Ada neraca 3 lengan. Nah, cara menggunakannya, pertama posisikan skala neraca pada posisi 0 dengan cara menggeser anting pada masing-masing lengan ke arah kiri. Nah, anting ini digeser ke arah kiri masing-masing. Kemudian letakkan benda yang akan diukur di tempat beban. Ketiga, geser masing-masing anting pada lengan, dimulai dari yang paling belakang yang menunjukkan ratusan, dan kemudian geser anting yang tengah yang menunjukkan
puluhan dan anting yang paling depan menunjukkan satuan. Untuk mengetahui hasilnya yaitu dengan cara menjumlahkan nilai yang ditunjukkan oleh masing-masing lengan agar kita mengetahui besar massa tersebut. Ada yang namanya timbangan digital. Untuk menggunakannya, pertama klik tombol on untuk menyalakan timbangan. Kemudian letakkan wadah di atas piringan timbangan. Nah, kemudian klik tombol tarik dan monitor akan mendisplay angka 0 dan wadah yang kita simpan di atas piringan tadi beratnya akan dinolkan. Kemudian simpan benda yang akan kita ukur di atas wadah yang tadi kita simpan di atas piringan. Nah, selain itu, kita juga dapat mengubah satuan dari timbangan dengan cara mengklik tombol unit menu sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa diubah ke kilogram, gram, miligram, dan lain-lain. Dan kita juga dapat memprintnya. Kemudian ada juga timbangan digital yang biasa digunakan oleh manusia dengan cara penggunaannya pertama letakkan kaki kita tegak lurus dengan timbangan dan badan yang tegap. Tunggu beberapa saat sehingga monitor yang ditampilkan pada timbangan tidak berubah-ubah lagi. Kemudian ada alat ukur waktu. Nah, alat ukur waktu yang pertama kali digunakan oleh manusia adalah alat ukur waktu sundial atau jam matahari. Nah, cara penggunaannya pertama, letakkan jam matahari di atas tanah yang rata dengan angka 12 menghadap ke sebelah utara agar dapat menentukan waktu dengan benar. Kemudian pasang genomon. Nah, ini genomon dengan posisi tegak lurus. Nah, sehingga untuk mengetahui waktunya yaitu dengan cara melihat garis-garis jam yang ditunjukkan oleh genomon tersebut. Dan juga jam pasir. Cara penggunaannya pertama, letakkan tabung yang kosong berada di bawah dan tabung yang berisi pasir berada di atas, sehingga pasir-pasir ini akan turun ke tabung yang kosong atau tabung yang berada di bawah. Setelah semua pasir turun ke tabung yang kosong atau tabung bawah ini, maka menunjukkan bahwa waktu telah berlalu dalam satuan jam pasir. Kemudian ada juga jam analog. Untuk jam analog, cara penggunaannya, biasanya kan jam analog ini sudah terdapat baterai yang terpasang di dalamnya. Nah, kita hanya cukup membacakan waktu yang ditunjukkan oleh jarum pendek, jarum panjang, dan jarum yang bergerak dalam setiap detiknya. Nah, jarum pendek ini menunjukkan satuan jam, jarum panjang menunjukkan satuan menit, dan ada juga jarum yang menunjukkan dalam satuan detik. Kemudian ada juga jam digital. Nah, pada jam digital ini sudah langsung menunjukkan waktu sehingga kita sebagai pengguna hanya dapat langsung mengetahui jam yang ditunjukkan oleh jam digital tersebut. Kemudian ada stopwatch. Penggunaannya yaitu tekan tombol start untuk memulai pengukuran. Dan untuk kedua kalinya tekan tombol start tetapi untuk menghentikan pengukuran. Nah, hasil pengukuran waktu dapat dibaca di mana lingkaran kecil di dalam ini menunjukkan menit dan lingkaran besar ini menunjukkan detik. Itu. Kemudian yang ketiga ada alat ukur panjang. Ada penggaris, mikrometer sekrup, jangka sorong, dan meteran. Penggaris, pertama saya akan menjelaskan mengenai penggaris. Cara penggunaan dari penggaris pertama yaitu tempelkan penggaris pada benda yang akan diukur, di mana titik 0 ini berada pada ujung awal benda yang akan kita ukur. Nah, kemudian nilai ukur benda yang ditunjukkan oleh penggaris pada skala penggaris bertepatan dengan ujung akhir dari benda yang kita ukur. Itu. Kemudian ada juga mikrometer sekrup. Nah, cara penggunaan mikrometer sekrup yaitu letakkan benda yang akan kita ukur di antara anvil dan spindle.
Kemudian pada bagian timbal diputar atau digeser sehingga objek yang akan diukur terjepit oleh anvil dan spindle. Nah, agar lebih presisi pengukurannya, maka kita dapat memutar pada bagian ratchet untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi. Nah, setelah yakin objek benar-benar terjepit di antara anvil dan spindle, maka penghasil pengukuran dapat dibaca dengan cara menjumlahkan skala utama dan skala nonius. Kemudian yang ketiga ada jangka sorong. Nah, jangka sorong ini memiliki 3 fungsi. Rahang pertama atau rahang bawah digunakan untuk mengukur panjang atau diameter benda yang besar. Nah, untuk rahang atas digunakan untuk mengukur benda yang memiliki diameter kecil seperti cincin pipa. Nah, ini digunakan yang ujung ini digunakan untuk mengukur kedalaman. Ini saya hanya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan jangka sorong pada bagian rahang bawah. Pertama, cara penggunaannya yaitu lakukan kalibrasi dengan cara mengendurkan baut pengunci dan menggeser rahang ini dan menunjukkan angka 0 pada posisi angka 0. Kemudian, bersihkan permukaan benda yang akan diukur dan permukaan rahang agar tidak ada benda yang menempel yang bisa menyebabkan kesalahan dalam pengukuran. Ketiga, geser ini hingga mengepit benda yang akan kita ukur. Nah, hasil pengukuran dapat dibaca dengan cara menjumlahkan skala utama dan skala nonius yang ditunjukkan oleh rahang geser. Kemudian ada juga meteran. Untuk penggunaan meteran, pertama, rentangkan meteran ini dari ujung satu ke ujung lain pada objek yang akan kita ukur. Nah, pengukurannya dapat dilakukan oleh 1 orang atau 2 orang, kan tetapi lebih baik dilakukan oleh 2 orang agar pengukurannya lebih akurat. Nah, orang pertama memegang ujung awal meteran di titik pertama dan meletakkannya tepat di 0 meteran. Kemudian orang yang kedua memegang roll meteran menuju ke ujung akhir pada benda yang akan diukur. Kemudian letakkan meteran itu selurus mungkin dan hasil pengukuran dapat dibaca pada angka yang ditunjukkan oleh meteran tepat di titik yang kita tuju. Itu kemudian ada alat ukur untuk suhu. Nah, alat ukur untuk suhu ini terdapat 2, yaitu termometer analog dan termometer digital. Untuk penggunaan termometer analog, pertama, cara penggunaannya, bersihkan batang termometer ini dari zat lain agar tidak merusak dan mempengaruhi pada saat pengukuran. Kemudian masukkan termometer ini pada zat atau bahan yang kita ukur suhunya. Nah, akan tetapi dengan catatan bahwa ujung dari termometer ini tidak boleh menyentuh permukaan wadah yang kita gunakan pada saat pengukuran. Kemudian, catatan yang kedua, kita tidak boleh memegang ujung akhir dari termometernya, tetapi harus memegang tali yang telah disediakan pada termometer, karena dapat mempengaruhi pengukuran suhunya. Tunggu beberapa saat sampai termometer tidak berubah-ubah lagi angka yang ditunjukkannya. Kemudian ada juga termometer digital. Cara penggunaannya yaitu pertama, klik tombol on pada termometer dan monitor menunjukkan angka 0 derajat Celcius. Kemudian masukkan batang termometer ke dalam zat atau benda yang akan kita ukur. Nah, sama ini juga tidak boleh menyentuh permukaan wadah. Tunggu beberapa saat sampai pada akhirnya angka yang ditunjukkan oleh monitor tidak berubah-ubah lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.